Shalom, saya Jane, perwakilan dari Komisi Anak GKI Surya Utama. Nah, saya ingin mengajak seluruh orang tua yang memiliki anak dari usia batita bawah 3 tahun sampai dengan kelas 6 SD untuk yuk kita sama-sama bersekolah minggu di GKI Surya Utama. Nah, gimana caranya nih? Bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, jadi papa, mama yang punya anak-anak, jangan lupa kita sama-sama terus beribadah. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita terus datang mengajak anak-anak kita untuk beribadah di hari Minggu bersama Komisi Anak GKI Surya Utama. Sampai bertemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Shalom, saya Jane, perwakilan dari Komisi Anak GKI Surya Utama. Nah, saya ingin mengajak seluruh orang tua yang memiliki anak dari usia batita bawah 3 tahun sampai dengan kelas 6 SD untuk yuk kita sama-sama bersekolah minggu di GKI Surya Utama. Nah, gimana caranya nih? Bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, jadi papa, mama yang punya anak-anak, jangan lupa kita sama-sama terus beribadah. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita terus datang mengajak anak-anak kita untuk beribadah di hari Minggu bersama Komisi Anak GKI Surya Utama. Sampai bertemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Saat hari Minggu, jemaat yang terkasih, sungguh indah, bahagia kita dapat berkumpul lagi bersama untuk memuji serta memuliakan Tuhan pada hari ini. Walaupun memang belum dapat kita kembali lagi bertatap muka bersama. Karya Allah begitu nyata di dalam kehidupan kita. Sepantasnya lah kita bersyukur kehadiratnya. Memuji dan mensyukuri berkat karunia-Nya bersama dalam himpunan jemaat-Nya yang kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh ciptaan-Nya melakukan nada syukur. Kita akan merayakan ibadah minggu ini dengan penuh sukacita. Bersama-sama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat yang diberkati Tuhan, tema kebaktian kita hari ini adalah percayalah.
persoalan percaya itu susah-susah gampang atau gampang-gampang susah. Percaya atau tidak itu membutuhkan perubahan, membutuhkan bukti. Perubahan artinya kita mau melakukan apa yang kita percayai, bukti orang lain melihat kita melakukan apa yang kita percayai. Bapak Ibu Saudari, percaya nggak saya ganteng? Ya itu sih jawabannya masing-masing. Tetapi kalau kita percaya pada Tuhan, kita tidak bisa tidak untuk tidak percaya. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18 dan 19 mengatakan seperti ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita percaya kepada Allah karena Ia mengasihi kita. Ini adalah sebuah kabar yang mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya telah menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Percaya kepada Allah bukanlah perkara yang mudah. Seringkali kita justru percaya kepada pikiran kita sendiri. Namun dalam segala keadaan kita, Allah yang setia dan adil adalah Allah yang mau memberikan pengampunan kepada kita, yang mengakui kesalahan dan dosa kita. Marilah kita bersama sebagai gereja memohon pengampunannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sang kehidupan, dalam kegagalan kami mempertahankan iman percaya kami kepadamu, kami memohon ampunan-Mu. Kami sering menaruh kepercayaan kami kepada diri kami sendiri, dan juga kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan kepada benda-benda yang ada di dalam kehidupan kami. Kami seringkali tidak mampu melihat-Mu sebagai satu-satunya sumber yang dapat kami percayai. Ya Allah, sang kehidupan, kami memohon ampunan-Mu atas segala tindakan, pikiran dan perkataan kami yang tidak menaruh percaya kepadamu. Ajarkan kami untuk terus percaya hanya kepadamu. Ya Tuhan, dengarlah seru doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mampilah dengar doaku, Yesus penebus.
kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Yeremia ke-33 ayat yang ke-8 dituliskan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Walaupun kita tidak dekat tubuh kita, tapi hati kita disatukan oleh firman Tuhan melalui kekuatan Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, satukanlah hati dan pikiran kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, agar setiap kami boleh dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu, agar ia sungguh-sungguh boleh menjelaskan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dan juga ia dapat melakukannya. Pimpinlah umat-Mu, agar mereka dapat mengerti firman Tuhan dan juga melakukannya. Maka ketika kami melakukan firman-Mu ya Tuhan, kami layak disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Maka berfirmanlah dan pimpinlah kami untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab 1 Raja-Raja pasal 19 dimulai ayat 9. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan yang kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu,
dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semua dosa mereka. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan daku. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjenguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Pembacaan surat Roma 10 dimulai ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-14. Kita perhatikan mulai ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ya, boleh dilebarkan saja. Saya mau main-main dulu ini. Boleh segitu saja ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah bisa ngelihat saya dan sahabat saya Adrian yang di situ. Bisa kelihatan ya, kira-kira begitu jauhnya ya. Kira-kira begitu jauhnya. Adrian, kalau Adrian pegang bola basket yang besar ini di kepala, di atas kepala, lalu saya melemparkan bola yang kecil ini ke situ, percaya nggak kena bola yang besar ini dengan bola yang kecil? Hah? Yang yakin, jangan bisa jadi nanti kalau saya praktekin. Iya, kamu yang kena. Tapi percaya ya, saya sering mainan sama anak-anak saya, lempar-lemparan bola, dan anak-anak saya percaya, saya lemparin. Ya, ada sih kadang-kadang kena mukanya.
Tapi lalu kalau tadi ya Adrian yang di situ pegang bola di atas kepalanya, lalu bukan bola yang kecil ini, saya ganti dengan apa ya? Jangan ikutan ya. Saya ganti dengan pisau misalnya. Lalu saya lemparkan pisau itu nancap di bola itu, bola yang dipegang kepala Adrian, percaya enggak? Enggak, tadi percaya, sekarang enggak. Takut. Enggak, saya juga enggak ngajarin. Jangan dilakukan di rumah, itu cuma ilustrasi. Nah Bapak Ibu saudara yang berkata Tuhan, persoalan percaya itu membutuhkan bukti. Kalau tadi saya melemparkan ke Adrian, bola yang kecil, percaya Pak. Anak-anak saya juga percaya. Begitu lemparannya bola yang kecil itu diganti pisau ataupun apa, palu atau yang besar. Oh aku tidak percaya Pak. Masalahnya kalau kena muka, benjut sudah. Nah, agar kita sungguh-sungguh percaya pada pimpinan Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan 4 hal. 4 hal itu saya kasih akronim. Iman. Agar kita sungguh-sungguh percaya, lakukanlah 4 hal. Hal itu gampang diingat, iman. Hal yang pertama, nanti saya kasih di akhir, biar gak cepat selesai khotbahnya. Bapak Ibu saudara-saudari, siapa yang tidak tahu Nabi Elia? Tentu kita semua tahu, guru-guru sekolah minggu hafal, anak sekolah minggu hafal, bagaimana gagah dan hebatnya Nabi Elia. Nabi-nabi Baal, patung-patung dihancurkan. Lalu Elia juga masih ingat mendatangkan apa, menurunkan apa dari langit? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Pertandingan. Jadi ada, ingat ya, di kitab 1 Raja-Raja. Pertandingan membakar korban. Jadi Elia menurunkan api. Yang bagiannya Elia itu dikasih air ya, siramin air. Supaya ini enggak ada tipu. Percaya, kata di film itu tuh ya. Elia langsung menurunkan, berdoa pada Allah dan menurunkan api dari langit, membakar habis korban bakar. Gagah kan Elia, hebat kan Elia. Tetapi ini Bapak Ibu saudara-saudari, ketika menghadapi siapa? Menghadapi siapa? Menghadapi seorang wanita. Isabel. Ngomongnya kalau Isabel nanti dikira menghina. Isabel. Dia takut. Dia gelisah. Dia mencari ketenangan, bukan dalam arti mencari Tuhan, tetapi hopeless. Masuk ke gua. Lalu dia di situ bermalam. Artinya dia sembunyi. Takut mau dikejar-kejar oleh utusan Isabel dan takut dibunuh. Lalu kita lihat. Tuhan menjumpai Elia. Ayat 19, 1 Raja-Raja 19. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Maka firman Tuhan datangnya ini dalam tata bahasanya artinya Tuhan mempunyai inisiatif mengunjungi Elia. Dia bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saya membayangkan nih, Elia dalam takut, bingung, lalu ada suara Tuhan. Elia, ngapain kamu di sini? Sembunyi di sini. Elia langsung nyerocos, curhat. Curhatnya bukan dengan kepercayaan tetapi dengan ketakutan.
Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Aduh Tuhan, aku mau dibunuh setelah aku pelayanan sebagai nabi, setelah aku melakukan kehendak-Mu. Aku takut. Kalau anak kecil kan, kalau anak kecil lagi takut, biasanya gimana kita memperlakukan anak kecil? Ayo nak, cep, jangan takut. Ada mama, ada papa. Tenang. Didekap, dipeluk, supaya anak itu gak ketakutan. Tuhan beda. Keluar Elia, keluar, tunjukkan siapa Allah itu. Cari Tuhan, tunjukkan Allah. Lalu firman-Nya, keluarlah, berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan. Angin besar datang. Enggak ada Tuhan di situ. Gempa bumi, enggak ada Tuhan di situ. Angin, api datang, enggak ada Tuhan di situ. Yang hebat-hebat, yang gegap gempita, yang saat itu tidak ada Tuhan. Tetapi ketika datang angin silir-silir, sepoi-sepoi basah itu ya semriwing lah. Yang sejuk, aduh seriwing-seriwing. Kalau Bapak Ibu saudari pergi ke mana lah, lalu kalau ada semriwing di pojok rumah, di depan pintu, ya kira-kira seperti itu. Elia langsung menyelubungi mukanya dengan jubah, lalu pergi keluar ke pintu itu. Ada Tuhan, ada Tuhan. Dia tahu Tuhan ada. Tuhan pun berkatanya lagi, ngapain kamu di situ? Elia ngomong, aku bekerja Tuhan segiat-giatnya, tapi aku mau dibunuh. Aku takut. Aku percaya kepadamu, tapi akhirnya aku dapat masalah. Aku takut. Pergilah kembali ke jalanmu, artinya lakukan tugasmu sebagai nabi. Aku akan mendukungmu, percayalah. Ada tugas yang akan kamu lakukan. Lalu nanti kelanjutan kisahnya akan berkembang bagaimana Elia menabiskan, mengangkat raja-raja, lalu meneruskan mendukung agar Elisa melanjutkan pelayanannya. Nah, hal yang pertama, Bapak Ibu saudari, bahwa dalam segala sesuatu pergumulan kita ingat Allah Maha Kuasa. Apapun yang terjadi, ayo cari Allah dulu. Dalam ketenanganmu. Jangan hanya melihat pergumulannya, persoalannya, kita pasti akan takut, kecewa. Untuk percaya, kita harus tahu siapa yang kita percayai. Kayak tadi kan, saya lempar bola, percaya, wong saya pemain basket kok, kata anak-anak saya. Tapi begitu saya ganti pisau, wow, papa bukan pemain sirkus, nggak mau. Nanti nancep di sini, nancep di situ, wah bahaya. Tapi kalau tahu siapa yang kita percayai, maka kita akan sungguh-sungguh mau ikut dia. Gempa bumi nggak ada Tuhan, angin besar nggak ada Tuhan, api nggak ada Tuhan. Padahal itu semua mengingatkan Elia, walaupun aku berkarya hebat melaluimu, kamu ini hanya alatku, jangan takut, semuanya itu aku yang memampukan kamu. Ingat aku, ingatlah selalu aku. Nah umat Tuhan, coba kita pikirkan. Kalau ada pergumulan, persoalan, permasalahan,
siapa yang kita ingat. Kalau kita ingat Tuhan, tenangkan diri, lalu berdoalah dalam iman. Percaya bahwa apapun yang kita naikkan pasti dijawab Tuhan dalam doa-doa. Bapak Ibu saudara Tuhan, setelah kita ingat Tuhan, maka kita akan lalu melakukan kehendak Tuhan. Hal yang kedua, M. Apa M-nya? Saudari, pemazmur mengatakan pada ayat yang pada ayat yang ke-10 demikian. Sesungguhnya keselamatan datang daripadanya, dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Pemazmur percaya bahwa keselamatan datang pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kalau sungguh-sungguh percaya, maka kedamaian, kesetiaan, keadilan akan kita terima. Umat Tuhan, langkah yang kedua ini menentukan. Kita bisa ingat, kita bisa tahu, kita bisa punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, maka semua itu hanya pengetahuan saja. Maka semua itu hanya asal tahu saja. Jika Bapak Ibu Saudara yang berkata Tuhan sedang bergumul dalam permasalahan, tetaplah mantap dalam kasih Tuhan, mantap dalam pimpinan Tuhan, mantap bersama dengan Tuhan. Hidupku baik-baik saja. Pemazmur sungguh-sungguh yakin bahwa di dalam kehidupannya akan selalu indah bersama dengan Tuhan. Nah, mantap bersama Tuhan ini adalah salah satu aplikasi dari kepercayaan. Mantap. Apa yang kita percayai sungguh-sungguh kita lakukan. Kalau kita disakiti oleh orang lain, kalau kita dirugikan oleh orang lain, Tuhan mengajarkan kita kasihilah musuhmu, berdoalah untuk dia. Ngapain kasihi dia? Ngapain berdoa untuk dia? Saya disakiti kok. Ingat Tuhan, tahu ayatnya, tahu firman-Nya, tapi tidak mantap. Ngapain wong sudah menyakiti kok? Maka saya akan balas. Minimal nggak pedulilah sama dia. Nah, itu tidak mantap dalam kasih Tuhan. Kalau orang yang sungguh-sungguh mantap hidup dalam kasih Tuhan, dia akan melakukan apa yang ia ingat, apa yang ia tahu. Jadi hal yang kedua, setelah kita ingat Allah Maha Kuasa, kita mantap dalam pimpinannya. Nah, situasi pandemi ini belum berlalu, Bapak Ibu Saudara. Kita masih harus waspada. Maka tetaplah mantap di dalam kasih Tuhan. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan. Sampai kapan? Ya biarlah itu terus kita lakukan. Tanpa mencoba-coba, udahlah, enggak usah. Ini minta maaf. Kalau nanti ada yang ngomong, wah Pak Jimmy mah cuma bisa ngomong, Pak Jimmy sendiri enggak pakai masker waktu berkhotbah. Masalahnya kalau saya terusan berkhotbah pakai masker, di masker ini nanti jadi lembab dan nanti pernafasan saya juga yang bahaya. Jadi kalau lagi berkhotbah saya lepas sama dengan rekan-rekan penatua yang bertugas juga. Tapi kalau tidak bertugas, tuh pada pakai tuh, yakin tuh pakai tuh ya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, mantap itu melakukan apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan, apa yang kita imani. Maka hal yang ketiga setelah kita sungguh-sungguh mantap. Pada bacaan kita yang kedua, Roma pasal yang ke-10 tadi, saudari, ayat yang ke-5 mengatakan,
Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudara, zaman dulu hukum Taurat dilakukan dasarnya itu bukan karena cinta kepada firman Tuhan, cinta pada kehendak Tuhan, tetapi karena takut dihukum, takut diomongin, takut mendapatkan kesusahan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Allah, ketakutan kita bukan karena ketakutan yang brutal, tapi takut tunduk menyerahkan diri pada Tuhan. Dan ini sungguh-sungguh kita melakukannya dengan penuh sukacita. Kita sungguh-sungguh mengaplikasikan seluruh firman Tuhan dalam hidup kita karena kita percaya apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Dan ini butuh perjuangan, Bapak Ibu. Untuk sungguh-sungguh mengaplikasikan kehendak Tuhan, mengaplikasikan kepercayaan kita butuh perjuangan dan butuh latihan. Maka kita mulailah lakukan dari hal-hal yang kecil-kecil dulu. Baca firman Tuhan, yakin pada kebenarannya, berdoa memberikan dampak yang baik. Karena kita sungguh-sungguh tahu akan sukacita bersama dengan kasih Tuhan kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Percaya. Maka kita sungguh-sungguh akan berseru pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan dan membiarkan Tuhan menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Maka ayo aplikasikan firman-firman Tuhan. Yang tiap hari kita baca, yang tiap minggu kita gumuli. Maka umat yang berkata Tuhan. Ingat Allah Maha Kuasa, mantap dalam kehendak-Nya. Lalu kita melakukan, mengaplikasikan seluruh kehendak-Nya. Hal yang keempat, N. Apa N-nya? N-nya ini kembali lagi kita akan diperhatikan oleh persoalan dengan angin. Tadi Elia mendengarkan angin sepoi-sepoi basah. Oh, ada Allah, maka aku akan mencari Allah. Petrus, hebat loh Petrus. Karena dia sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Ketika Petrus berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus ingin mengaplikasikan kepercayaannya. Kalau itu Tuhan, Engkau menyuruh aku akan berjalan di atas air, pasti bisa. Dan ini kan di luar hal yang normal. Manusia tidak bisa berjalan di atas air. Tenggelam pasti. Dan Petrus ingin mengaplikasikan kepercayaannya. Maka Yesus menjawab, datanglah. Maka, indah sekali kejadian waktu itu. Saya mencoba membayangkan kalau saya jadi Petrus, orang yang reaktif itu ya. Marah, melakukan apa. Pengen apa, mewujudkan apa langsung tanpa berpikir panjang. Reaktif. Ayo sini, Petrus, ayo datang. Maka Petrus turun dari perahu. Perhatikan ayat selanjutnya, bagian selanjutnya. Ketika kuasa Tuhan, ketika perintah Tuhan dilakukan. Dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kata berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus itu artinya berarti ada visual yang waktu itu bahwa Petrus sungguh-sungguh berdiri di atas air, enggak tenggelam, lalu dia mungkin beberapa langkah berjalan mendekati Yesus yang dekat perahu itu. Di atas danau itu, seandainya Petrus terus ingat Tuhan,
memegang kepercayaan itu, mungkin dia akan datang. Mungkin ia akan berlari-larian sama Yesus di danau itu. Hebat. Tetapi Petrus, pandangannya, perhatiannya dipengaruhi, diganggu oleh apa? Oleh angin yang kecil. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin bukan angin yang besar. Artinya tiupan angin itu sriwing, hempasan angin. Tiupan angin, ya kayak angin yang menerpa wajahnya. Padahal ia sudah berdiri di atas air. Lalu ia tidak memperhatikan Yesus yang ada di depannya mungkin, tetapi memperhatikan tiupan angin. Lalu Petrus jadi takut. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia. Dan ketika ia mulai takut, maka ia mulai tenggelam. Ketika kepercayaan kita mulai hilang karena ketakutan yang dipikirkan kita, yang dilihat oleh mata kita makin tenggelam dalam persoalan kita. Ketika kita betul-betul tidak percaya pada Tuhan, maka kita makin ditenggelamkan oleh pergumulan kita, oleh ketakutan kita. Dan kita akan, tolong Tuhan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Ini loh aku yang telah membuatmu hebat berjalan di atas air. Mana ada orang bisa berjalan di atas air? Aku buat berjalan di atas air karena perintahku. Tetapi gara-gara semriwing angin, tenggelam." Umat Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Nyatakan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Nyatakan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Ketika Tuhan membuatmu menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Mu, maka engkau akan selalu diberikan kekuatan. Mungkin ada sakit, penyakit, pergumulan keluarga, permasalahan yang kita hadapi karena krisis yang berkaitan dengan pandemi ini, pekerjaan kita terhambat, rencana-rencana kita gagal. Ayo tetap nyatakan kuasa Allah. Percaya. Di dalamnya pasti ada sukacita. Umat Tuhan, percayalah. Ingat 4 hal tadi. Ingat Allah Maha Kuasa yang terus menjaga kita. Karena Ia menjaga kita, mantap hidup dalam kuasanya. Dengan dalam kasih-Nya. Orang lain bisa merancang hal-hal yang menakutkan. Tetapi Allah merancang hal-hal yang mulia dalam hidup kita. Kalau kita semua pengen menjadi alat di tangan Tuhan, aplikasikan kepercayaan kita yang didasari oleh kebenaran kehendak-Nya. Maka hal yang keempat, kita sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Allah. Selamat percaya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dan dengan mengingat pengakuan pada saat baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Marilah kita menenangkan hati kita, membiarkan Tuhan membimbing kita dalam berdoa. Karena itulah awal dari kepercayaan kita. Karena kita mengucapkan doa-doa kita dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menggenapi seturut dengan waktu dan kuasa-Nya. Bapa Sorgawi, Allah yang penuh kasih, kasihanilah kami yang lemah ini ya Tuhan. Kami seringkali susah untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang menguasai kehidupan kami, yang memelihara hidup kami. Teguhkanlah iman kami, agar kami sungguh-sungguh percaya pada kasih dan kuasa-Mu. Dan kemuliaan-Mu nampak dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam situasi yang sedang kami hadapi, maka mampukanlah kami percaya bahwa segala pergumulan-pergumulan kami, segala harapan kami, segala ketakutan kami akan diganti dengan sukacita yang dari Tuhan saja. Maka yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan. Yang sedang berbaring di rumah sakit menantikan kesembuhan, proses pemulihan, dari perawatan-perawatan yang dilakukan, Tuhan tolong. Kami ingin menyebut nama mereka satu persatu di dalam hati kami. Mereka yang baru dirawat di rumah sakit. Mereka yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh di rumah. Beri mereka hati yang gembira ya Bapa. Bersama-sama dengan keluarga yang mendampingi, yang menguatkan. Menantikan kesembuhan dari Tuhan. Yang sedang bergumul dalam masa depan kehidupannya. Keluarganya, mereka yang hidup sebagai single parent, mereka yang hidup seorang diri sebagai janda atau duda, anak-anak yatim ataupun yatim piatu, oh Tuhan, kuatkanlah mereka. Agar mereka percaya hidup bersama dengan Tuhan akan boleh merasakan cinta kasih yang sungguh-sungguh tidak bisa diberikan oleh manusia sekalipun. Maka Bapa, hiburlah mereka yang sedang ketakutan, kekecewaan karena hidup menekan mereka. Bapa di dalam surga, ada banyak pergumulan-persoalan keluarga, pekerjaan. Tuhan Kau akan memberikan semuanya yang terbaik. Maka kami percaya itu. Dalam kehidupan kami bergereja juga Tuhan. Berkatilah GKI Surya Utama. Agar kami sebagai gereja Tuhan boleh melakukan misi kerajaan Allah. Menyatakan damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kebenaran. Pimpinlah majelis jemaat ya Tuhan.
Kepada mereka kami sungguh-sungguh percaya Engkau membimbing mereka agar mereka boleh melakukan semua kehidupannya, pelayanan dengan baik. Biarlah majelis jemaat, para pendeta, para penatua boleh memimpin gereja Tuhan, GKI Surya Utama, takut akan Tuhan dalam segala kesibukan, pekerjaan, keluarga. Nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan majelis jemaat. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi yang sedang kami hadapi ini, agar majelis jemaat GKI Surya Utama juga sungguh-sungguh mempertimbangkan baik-baik bagaimana memproduksi, melakukan rekaman-rekaman untuk ibadah online yang bisa menjangkau semua umatmu GKI Surya Utama yang tidak bisa datang berkumpul di gereja. Berkatilah ya Tuhan tim multimedia, para pelayan ibadah, beri mereka kesehatan, beri mereka sukacita, agar mereka sungguh-sungguh melakukan tugas-tugasnya dengan penuh, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan bimbinglah juga majelis jemaat ya Bapa, yang sedang mempertimbangkan baik-baik, sama seperti gereja-gereja Tuhan yang lainnya, kapan mulai dilakukan ibadah di gereja, on-site dengan jumlah tertentu. Tuhan, tolong berkatilah, agar itu semua dipertimbangkan dengan baik. Maka kami juga berdoa ya Bapa untuk situasi negara kami, kehidupan umat manusia yang karena situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan berkati orang-orang yang sedang berusaha untuk mencari vaksin atau obat, agar mereka boleh segera menemukannya. Dan Tuhan juga membuat hati mereka sungguh penuh dengan kemurahan, agar ketika ditemukan obatnya, itu tidak semata-mata urusan bisnis, tetapi sungguh-sungguh semata-mata hanya karena untuk kebaikan umat manusia. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sungguh-sungguh percaya Engkau akan mewujudkannya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Percaya kepada Allah, Sang Kehidupan membuahkan rasa syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat dan penyertaan Allah yang melimpah memampukan kita turut serta berkarya bersamanya dalam dunia ini. Melalui perwujudan syukur kita, inilah karya kasih-Nya semakin nyata bagi dunia ini. Saat ini kita tidak dapat memberikan persembahan langsung karena keterbatasan tatap muka kita. Tetapi persembahan dapat tetap kita berikan melalui transfer langsung ke rekening gereja, atau dapat juga tetap disimpan dalam amplop hingga waktu kita bisa beribadah kembali di gedung gereja ini. Dengan penuh rasa syukur dan mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita membawa persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
Mari kita menaikkan doa persembahan. Ya Allah kami, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu kepada kami. Di saat ini ya Allah, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan ini besar ataupun kecil nilainya yang kami berikan. Dan biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu di muka bumi ini. Ajarlah kami untuk juga dapat selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Allah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidak sia-sia. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, kita merasakan kebaikan yang sejati. Ia terus membimbing kita, Ia terus mengasihi kita. Karena Tuhan adalah sungguh-sungguh gembala kita. Kita adalah milik Allah yang akan selalu dijaganya dengan sukacita yang sejati. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.